keadilan sosial di luar dari modul dan video yang saya taruh di Kulon? Belum Pak, baru baca doang. Oke, bagus sedikit ya. Ini sudah mulai merecord ya? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita sekarang membahas tentang perwujudan keadilan sosial ya. Share. Proses ya. Udah kelihatan belum? Sudah? Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Kayaknya proses ya. Tergolong jarang juga saya menggunakan Google Meet ya. Kan lebih seringnya juga teman-teman gitu ya, lebih seringnya juga yang selain Google Meet ya. Sampai sekarang ini belum, udah. Sudah Pak. Masih loading ini. Sudah Pak. Oke. Nah, kita bahas tentang ya kalau melihat PPT ini demokrasi dan ekonomi Pancasila ya. Kenapa saya mengambil dari ini walaupun di ini saya pakai juga di kampus lain tapi konteksnya yang berbeda ya. Dan memang satu hal demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila itu berkait kelindahan ya dengan apa yang materi yang kita pakai di sini. Ini kan judul materi. Ya, sementara judul PPT bisa apa saja selama masih dalam keterkaitan yang erat. Jadi kenapa demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila itu satu kesatuan ya. Dalam pidato 1 Juni kan Bung Karno menyampaikan abstraksi Pancasila, salah satu abstraksi Pancasila adalah sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu seperti apa? Sosiodemokrasi atau juga disebut sosial demokrasi itu punya makna yang kira-kira itu demokrasi yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan sosial. Demokrasi ekonomi plus demokrasi politik. Jadi hak-hak sipil dan hak-hak sosial, ekonomi, hak budaya itu dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Hak sipil ataupun hak politik berbeda dengan hak ekonomi. Kenapa berbeda? Karena hak sipil, hak politik itu berkenaan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, iya, tapi dalam arti kebebasan beragama itu seperti kamu boleh berdoa di ruang publik. Anda beda agama dengan saya, Anda boleh berdoa di depan saya atau di depan orang lain itu. Di depan orang yang beragama lain. Itu masuknya dalam hak politik ya. Misalnya kalau buka bersama, acara buka puasa bersama. Ada yang muslim, ada yang non muslim dalam buka puasa bersama datang bersama-sama kan. Kemudian kan yang muslim sholat, yang non muslim ngapain? Berarti kan bisa jadi menyaksikan, kalau ya menyaksikan itu bagian dari beribadah di ruang publik dan kegiatan seperti tadi itu masuknya ke hak-hak sipil, belum masuk ke dalam hak sosial, ekonomi, budaya. Nah, ya. Jadi maksud Bung Karno adalah, maksud Soekarno dan Hatta adalah untuk menyatukan ya sosiodemokrasi itu kira-kira sama, serupa ya erat ya dengan ya interchangeable dengan sosial demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Ya, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini umum ya, semua juga memahaminya begitu. Tapi seperti apa sih? Suara rakyat itu apakah suara mayoritas atau bukan? Itu menjadi debatable. Suara rakyat, suara mayoritas atau bukan? Ketika suara rakyat adalah suara mayoritas,
maka kelompok-kelompok golongan tertentu menganggap dirinya agamanya mayoritas. Ada yang menganggap etnisitasnya, suku bangsanya mayoritas, budayanya mayoritas, bahasanya mayoritas, dan seterusnya. Robert Dahl memberikan kriteria apa sih maksudnya? Yang disebut negara demokrasi itu negara yang seperti apa? Ada partisipasi efektif rakyat di situ, ada kesetaraan, ada ya ada masyarakat sipilnya, masyarakat yang tercerahkan itu kan masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, ada partai politik, ya ada kelompok-kelompok yang intelektual, ya kelompok-kelompok elit intelektual, pemimpin agama maupun pemimpin politik, pemimpin masyarakat sipil yang itu semuanya ya dia paham dengan pilihan-pilihan kebijakan. Ya, ada kriteria-kriteria demokrasi. Muhammad Hatta memberikan pendapatnya tentang demokrasi Indonesia dalam bukunya ya, Demokrasi Kita. Apa sumber demokrasi Indonesia? Sumbernya demokrasi Indonesia itu dari sosialisme modern, dari ajaran Islam tentang keadilan ilahi dan persaudaraan universal. Nah, ini kemarin saya pinta teman-teman, persaudaraan universal dan keadilan ilahi itu dilihat dari agama-agama yang ada, ya, karena kitab suci itu kan tidak hanya satu ya, kita punya ratusan agama di Indonesia, ada ratusan agama ya, bukan hanya 6. Jadi ada ratusan agama-agama lokal, ada Parmalim, ada agama apa di Baduy itu Sunda, apa di Baduy Banten itu agamanya juga beda. Kemudian ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, ada agama-agama di Sulawesi, ada juga agama-agama lokal, agama asli ya, folk religion, agama yang lahir dan berkembang di wilayah lahir dan berkembang di wilayah Nusantara sendiri, ya, dari peradaban Nusantara itu sendiri. Di situ juga ada narasi-narasi, ada teks atau ada murs ya. Murs itu kan adat istiadat ya, yang itu masuk dalam sistem keyakinan, kepercayaan, sistem wahyunya mereka, ya, wahyunya teman-teman yang agamanya agama lokal. Saya nggak tahu di kelas ini ada nggak yang agamanya agama lokal, yang Parmalim atau agama asli Nusantara, penganut agama asli Nusantara, ada nggak di kelas ini? Halo? Nggak ada. Kalau ada boleh ini ya. Ya. Artinya di sini kita ya terkait dengan ajaran agama tentang keadilan ilahi, keadilan divine ya, divine justice atau keadilan ketuhanan, keadilan Tuhan, persaudaraan universal kita manusia, kolektivisme asli ya, ulayat itu sumber-sumber demokrasi Indonesia itu berasal dari situ, dari apa yang sudah ada di tanah air kita, di tanah Nusantara sejak awal. Kemudian ajaran-ajaran agama itu, teks-teks agama, scriptures yang berkenaan dengan ya keadilan divine justice dan universal brotherhood, kemudian juga sosialisme modern, dan Soekarno menyampaikan juga demokrasi Indonesia seperti apa ya. Baik Muhammad Hatta maupun Soekarno menyampaikan kira-kira demokrasi Indonesia itu akan berbeda dengan demokrasinya Amerika Serikat ya, kapitalisme yang seperti itu yang menciptakan kesenjangan yang amat tinggi. Jadi kalau kita melihat kemiskinan relatif di Amerika Serikat itu kan luar biasa. Orang tuanya masih punya rumah, tapi apakah anak itu akan diterima kalau kembali ke rumah orang tuanya? Enggak akan diterima kalau kembali ke rumah orang tuanya. Karena alasan udah besar, udah dewasa, harusnya sudah bisa sendiri, mandiri. Begitu masyarakat yang individualis ya. Komunisme di Soviet pada masa itu ya, ini salah satu yang menyebabkan
kalahnya Blok Timur dalam Perang Dingin. Ya, Blok Timur kalah dalam Perang Dingin itu karena demokrasinya mereka, ya komunisme, sistem komunisme, pemerintahan komunis di Soviet, salah satunya yang paling besar yaitu ya menghasilkan kemacetan, ya. Tidak tumbuh ekonominya. Ekonomi kolektif, yang ekonomi komando, ya, yang tertutup. Akibatnya kan karena ketertutupan menimbulkan kerusakan, kekacauan. Nah, demokrasi Pancasila itu ingin menjawab, ya, ingin menjawab persoalan-persoalan itu yang terjadi. Karena mereka ekstrim, di Soviet juga ada kondisi yang ekstrim sehingga mereka bubar. Kemudian di Amerika Serikat juga sebetulnya ada kondisi yang ekstrim, hanya mereka berhasil karena secara makroekonomi mereka kuat. Nah, demokrasi Pancasila itu dekat dengan demokrasi deliberatif, ya. Ya, musyawarah, kedaulatan, ya, dalam kerangka konstitusi, ya, tujuannya mensejahterakan. Ada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Nah, kita bandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Kira-kira masa penjajahan Belanda itu seperti apa? Mereka di era Belanda, di era kolonial Hindia Belanda itu ada diskriminasi, ya, rasial, ya, masyarakat warga negaranya dibagi dalam kasta-kasta rasial, kasta-kasta rasial, ya. Kemudian juga ya tanah paksa berjalan selama berapa tahun, ya, puluhan tahun juga itu. Kemudian, ya, bagaimana sistem, ya, yang ada, ya, perbudakan di Asia Tenggara itu kan cukup panjang, ya. Kira-kira di Indonesia kira-kira pada pada pertengahan sampai menjelang akhir lah, ya, menjelang akhir, pada 1930-an juga masih ada perbudakan di Indonesia pada masa itu. Ada, ya, kasta rasialnya, ya. Dengan demikian ekonomi kolonial itu kira-kira apa? Kapitalis. Dan mereka juga tidak demokratis karena mereka menganggap bahwa tanah jajahan itu nggak cocok dengan demokrasi, malah total nggak bisa ngatur sendiri, nggak bisa apa, bisa menggelar pemilu dan sebagainya. Dianggap orang Indonesia itu nggak bisa untuk mengelola negaranya sendiri, mengelola pemerintahan modern gitu. Hatta mempelajari koperasi itu sudah ketika berkuliah, ya, di Eropa. Kemudian ekonomi kooperatif, koperasi inilah yang kemudian menjadi contoh, ya, percontohan dalam bangunan sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi Pancasila. Ya, sosialisme Indonesia itu sosialisme yang dilandasi pada ajaran agama, ya, tentang pemberdayaan ekonomi, tentang perlindungan terhadap kaum tertindas, kaum miskin, ya, tentang pengentasan kemiskinan. Jadi Pancasila itu mencita-citakan keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan hukum, politik, ya. Jadi tujuan, ya, keadilan sosial itu menjadi tujuan kita. Karena ketika di dalam konstitusi, dalam naskahnya, ya, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar, ini sudah stop sharing. Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan kalimatnya adalah ditaruh di terakhir, ya,
diletakkan di terakhir keadilan sosial sebagai salah satunya tujuan dari ya. Jadi berdasarkan ya ketuhanan yang Maha Esa ya, apa dulu kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, keadilan sosial, kerakyatan ya yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, baru kemudian dengan tujuan itu bertujuan ya, yang bertujuan yang tujuannya yang arahnya menuju keadilan sosial. Jadi itu arah tujuan, sesuatu yang dituju, yang diinginkan untuk adanya satu keadilan sosial itu. Itu barangkali kalau sampai di sini sudah ada yang mau bertanya. Silakan. Tadi kan Bapak sempat bilang ada konsep sosiodemokrasi sama sosionasionalisme ya Pak yang digagas sama Soekarno. Nah menurut Bapak itu masih bisa nggak sih konsep itu diterapin secara utuh walaupun dalam kondisi sekarang kondisi saat ini tuh globalisasi dan kapitalisme global masih bisa diterapin nggak Pak? Itu masih relevan ya, secara narasinya masih relevan. Sosionasionalisme itu kan kira-kira Soekarno menggambarkan itu nasionalisme yang ya ada dalam Taman Sarinya bangsa-bangsa. Maksudnya Taman Sarinya bangsa-bangsa itu jadi gandian ya. Gandhi menyebutkan nasionalisme saya adalah kemanusiaan. Kalau tidak menjadi saudara seiman, saudara dalam kemanusiaan. Kalau tidak menjadi saudara sebangsa dan setanah air, saudara dalam kemanusiaan. Jadi ukhuwah atau persaudaraan, brotherhood ya, fraternity itu dipahami tidak dalam kerangka identitas yang kaku, tapi global, universal, persaudaraan universal. Universal brotherhood, karena itu berarti dalam kemanusiaan. Kemanusiaan yang nomor satu. Ya kita nggak melihat identitas apapun. Ketika kita bicara ada konflik ya, misalnya di sejumlah negara belakangan. Ya, kok ada yang agak kesulitan untuk masuk ya? Tapi yang lain masuk bisa aja kan? Bisa Pak. Itu ya tadi. Jadi dalam Taman Sarinya bangsa-bangsa, dalam global kemanusiaan ya, humanities ya, humanity, nilai-nilai kemanusiaan universal, ya, persaudaraan universalnya umat manusia. Yang kita tidak melihat identitas. Kalau ada konflik di satu negara, kita nggak melihat ini dalam rangka identitas. Tidak melihat korban itu agamanya apa, warna kulitnya apa, bahasanya apa yang digunakan. Ya, kita lihat. Tidak melihat siapa yang bersalah itu, yang menjadi apa, yang menjadi pelaku. Ya, kalau kita lihat orang yang seagama dengan kita atau satu paspor dengan kita atau satu warna kulit dengan kita, satu suku bahasa dengan kita, kemudian kita lihat dia salah, tapi kita tidak membela orang yang ditindas oleh yang bersangkutan, kita membela saudara kita yang salah, maka itu juga adalah kita merupakan tindakan zalim juga sama orang lain. Itu kan kemanusiaan. Saya melihat nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian juga sosiodemokrasi ya, sosiodemokrasi merujuk pada ya konsepsi yang tidak berbeda ya dengan sosial demokrasi.
Ya, tujuannya kesejahteraan rakyat, tujuannya perlindungan ya, sistem sosial, sistem jaminan sosial ya. Kita punya misalnya BPJS itu, ya, BPJS kalau BPJS itu kerjanya kinerjanya makin baik ya, walaupun sekarang sempat terjadi BPJS sempat terjadi permasalahan besar gitu ya, di mana pada masa itu seperti apa masalahnya, yang kayaknya belakangan menurut sebagian pemberitaan ya sudah mulai ada perkembangan ya, walaupun agak lambat ya. Perkembangan dari pelaksanaan BPJS itu jaminan sosial nasional itu sudah mulai bagus lah, setidaknya kita apresiasi perkembangan ya walaupun lambat. Targetnya kan ini sudah lewat tahunnya ya, berarti ya sudah 2025 sudah bulan Desember 2025 ini. Harusnya kan tahun ini siapapun yang sudah pensiun mulai memperoleh pensiunnya, dana pensiun. Sekarang dana pensiun itu sudah tercapai belum? Sudah ada belum? Dana pensiun nasional ya belum ada ya. Mungkin mudah-mudahan kalau tidak dekade ini, dekade yang akan datang ya, kalau enggak ya mudah-mudahan dalam abad ini bisa tercapai ada dana pensiun yang sifatnya nasional. Di negara-negara Eropa itu sudah berlaku. Perancis punya dana pensiun. Jadi walaupun kita kerjanya swasta, itu di Perancis itu ada dana pensiunnya. Di Jerman ada dana pensiun. Jadi kalau udah pensiun ya pensiun dapat dana, dapat uang dari bukan dari negara ya, tapi tabungan pensiun lah. Itu bukan negara secara ngasih gitu. Tapi tabungan pensiun itu dikoordinasikan oleh negara. Itu bukan uang itu enggak menjadi enggak menjadi kekayaan negara, itu ada di koordinasi dalam koordinasi negara. Ya kan dia BUMN ya. BPJS kan sebetulnya tidak jauh dengan BUMN. Direktur utama kan ini ya. Dia badan usaha, bukan ini. Dia badan usaha asuransi ya, asuransi milik negara, asuransi. Jadi ada usaha badan asuransi ya, asuransi milik negara itu dipakai untuk mengorganisasi dana pensiun itu diterapkan dalam jaminan hari tua dan sebagainya, dikumpulkan dari kerjanya rakyat Jerman, rakyat Prancis, dan Indonesia juga akan mencapai itu. Indonesia punya target itu. Pada saatnya, ya, kalaupun kita mengajar di sekolah swasta, mengajar di universitas swasta, bekerja guru, dosen, tendik di kampus swasta, sekolah swasta, atau kita kerja di perusahaan korporasi swasta ya, korporasi non milik negara ya. Bukan negeri, kita akan mendapatkan dana pensiun. Itu yang dituju. Kalau melihat globalisasi saat ini, globalisasi saat ini memang itu kemenangan dari blok barat ya. Kapitalisme itu kemenangan blok barat. Tapi perhatikan gini, blok barat itu sendiri sekarang masih nyatu enggak ya? Blok barat yang dulu kita sebut-sebut blok barat pada masa perang dingin ya. Perang dingin itu kan berlangsung lama, 1948 sampai 1991 atau 92. Ya. Beda kalau beda ya. Ada yang kalau nggak salah memang bukan Moskow sih. Moskow waktu itu masih tanggal 25. Karena malam. Tapi ketika perang dingin berakhir, Moskow itu tanggal 25 malam. Jadi di Indonesia sudah pagi hari tanggal 26. Jadi kita berakhirnya perang dingin itu di tanggal 26 Desember. Bukan tanggal 25. Ya. Itu kalau lihat tanggal ya. Kita sudah pagi di sini. Di sana masih malam. Itu ya setelah proses lama perang dingin selesai. Ketika perang dingin
Dan awal-awal berakhirnya perang dingin 90-an sampai 2000-an, sampai 2010 lah kira-kira, masyarakat blok barat itu masih banyak, sedikit banyak sepertinya masih satu ya, masih menyatu. Tapi sekarang enggak ya. Dalam arti ekonomi terjadi perang dagang ya. Perang dagang itu China dan US. Kemudian terjadi persaingan yang luar biasa juga ya. Uni Eropa, ASEAN sudah antara kerjasama atau juga persaingan di dalam lingkup ekonomi ya, dalam perdagangan internasional. Itu persaingan ini. Nah, persaingan bebas ini dan pasar bebas ini justru ya memperlihatkan tidak 100%. Tidak 100% ada masalah pada ya, tidak 100% ada masalah pada ya keadilan sosialnya ya. Perhatikan di Eropa hari ini, Eropa rata-rata lebih sejahtera ya. Kalau kita melihat kota-kota besar seperti Paris, Milan, kemudian Roma, juga Madrid ya. Kalau kita lihat Amsterdam, mungkin Rotterdam, mungkin kita lihat London, kita lihat Berlin, barangkali kelihatan tidak cukup aman ya kalau perbandingannya dengan Dubai, dengan Abu Dhabi, dengan Doha ya, Kuwait. Tapi kita perhatikan lagi juga bahwa di kota-kota ya seperti Leiden kan lebih juga cenderung aman. Zurich, Geneva itu cenderung aman. Paris sendiri memang nggak aman. Paris sendiri nggak cukup aman lah. Masih banyak ada terjadi 1-2. Tapi kota-kota yang di sekitar kalau agak ke pinggir dikit udah mulai sedikit ya kejadian. Mereka sudah lebih disiplin. Sejumlah kota di Eropa juga sebetulnya Vienna itu cukup aman ya. Sedikit angka kriminalitas di Vienna dan hampir nol di Dubai ketika dibandingkan dengan New York, dengan Los Angeles, dengan Jakarta juga pastinya, dengan Bandung misalnya itu. Nah, angka kriminalitas yang sedikit salah satunya menjadi indikator bahwa salah satunya ya yang menjadi faktor dari keamanan itu ya, dari kurangnya angka kriminalitas adalah mereka sejahtera. Masyarakat Qatar banyak yang sejahtera. Masyarakat Jerman, masyarakat Austria ya cukup banyak yang sejahtera. Prancis juga begitu, cukup banyak yang sejahtera. Jadi mereka mau maling gimana? Gak usah maling. Mereka sudah terjamin kok. Mereka susah dapat kerja misalnya, akan dibantu oleh negara. Jadi negara memberikan bantuan. Masyarakatnya mau untuk dibantu dan mereka mencari. Itu menjadikan kayaknya tidak sekapitalis itu, Kalau kapitalis individualis itu kan kadang-kadang sampai pada mereka di Amerika Serikat ya, walaupun jarang menurut sumber-sumber tertentu, tidak banyak, tidak mayoritas, tapi pengusiran anak oleh orang tua dan sebaliknya orang tua mengusir anak itu ada di Amerika Serikat. Yang kalau di Eropa kayaknya nggak ketemu di Eropa. Hampir nggak ketemu. Orang Eropa nggak kayak gitu. Mereka keluar dari rumah memang. Mungkin orang tua sudah memasuki masa pensiun, pengen di rumah pensiun, pengen di panti jompo. Tapi mereka ke panti jompo kemauan sendiri. Kedua mereka juga yang di Eropa ya, itu sudah berubah dibanding sudah berbeda dibanding dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Itu kasar ketika ada orang tua kok ngusir anaknya
Karena kamu udah besar, udah dewasa, udah 18 plus, udah 21 plus, ya sana pergi dari rumah, cari kerja, tinggal di mana kek, nggak boleh lagi tinggal serumah. Karena dengan tinggal serumah jadi dianggap menjadi beban. Harus masak lebih. Masaknya harusnya sudah berkurang karena ada anak yang harus sudah keluar rumah, belum keluar. Jadinya ya itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Tidak banyak, tidak mayoritas. Hanya itu menjadi satu catatan terjadi seperti itu ketika kapitalismenya dan individualismenya itu berjalan sangat ketat, ya, sehingga nggak ada kata ini orang tuanya, ini anaknya. Nah, ketika itu di wilayah Eropa kan nggak begitu, nggak separah itu. Atau di Dubai, di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Arab Saudi kan nggak seperti itu. Ya. Ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan masyarakatnya cenderung lebih aman. Sekalipun misal ya selain kesejahteraan tentu kadangkala ada juga masyarakat yang sudah saking menginginkan atau saking sangat senangnya dengan stabilitas yang ada, mereka cenderung ketika ada kriminalitas dia underreported, cenderung nggak usah dilaporkan deh. Jadi kriminalitas yang dilaporkan umumnya adalah yang justru yang kecil-kecil. Jadi kalau ada orang yang misalnya yang maling yang receh-receh, ya tindak pidana ringan dilaporkan. Tapi giliran itu ya hal-hal yang lebih besar nggak dilaporkan sama sekali. Itu bisa jadi underreported. Di Indonesia gimana? Indonesia memang kelihatan sama ya, cukup tinggi. Kemudian konflik agama, kayak penolakan tempat ibadah itu terjadi. Penolakan tempat ibadah itu adil atau enggak? Ketika kita menolak tempat ibadah orang lain untuk membangun rumah ibadah, itu enggak adil. Pertama, sebagai warga adalah warga, bukan pemerintah yang berhak memberikan. Ya. Kedua, gini, konflik-konflik seperti itu sering terjadi adalah karena hal-hal yang sulit dijelaskan dalam, tapi masing-masing punya konteks ya. Masing-masing kasus ya terkait tempat ibadah baik masjid maupun gereja itu ada ada konteksnya masing-masing kasus. Ketika satu masjid nggak bisa didirikan, satu gereja nggak bisa didirikan, itu karena kasus-kasus tertentu, ada konteksnya tertentu, ada konflik internalnya tertentu di dalam lingkungan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya aman-aman saja, baik-baik saja, itu selesai. Nah itu, bagaimana masyarakat bisa merasa aman? Keamanan itu tercipta ya ketika mereka sejahtera, ketika rakyatnya sejahtera. Coba perhatikan, masyarakat Swiss itu kan sejahtera, ya. Masyarakat Austria itu sejahtera, Belgia, Belanda, kemudian Inggris sedikit banyak ya, cenderungnya sejahtera. Denmark, Swedia, masyarakat sejahtera. Nah, ketika masyarakatnya sejahtera, itu masyarakatnya mau melakukan pidana, mencuri misalnya, merampok, nggak mau. Ya ngapain? Mau nyopet? Buat apa? Kan saya punya kerjaan. Ketika saya, ini cerita dari teman-teman yang sekolahnya di Belanda ya, kuliahnya di Belanda. Ketika mereka itu, misalnya uangnya itu kurang, rekening banknya itu kurang dari jumlah yang dianggap layak menurut standar sana, standarnya di sana ya di Belanda itu, ditelepon sama lembaga dinas sosialnya,
dihubungi oleh dinas sosial. Ini kalau begini terus kondisi keuangan Anda ini akan bermasalah. Jadi segera diselesaikan. Ketika ada teman saya itu dapat surat dari balai kota, yaitu diposting suratnya. Saya dapat surat dari balai kota. Apa ternyata saya tahun ini belum ngambil jatah cuti tahunan. Ya ketika itu memang baru agak ini ya, agak apa? Baru mulai setelah COVID lah, setelah COVID puncaknya COVID ya, pandemi global itu kan, COVID-19 itu agak mereda dan mungkin karena masih sedikit banyak masih trauma, jadi tahun hampir cukup lama sudah akhir musim panas, teman saya itu belum ambil cuti tahunannya. Itu dikasih surat sama balai kota, suruh ngambil cuti tahunannya, karena kalau nggak diambil sayang. Itu soal kesejahteraan. Jadi mereka dengan kesejahteraan terjamin begitu, mereka nggak akan melakukan kriminalitas. Dan Amerika Serikat angka kriminalitasnya cukup tinggi. Sampai mereka punya kisah-kisah superhero. Superhero itu ada kaitannya dengan angka kriminalitas yang tinggi itu. Kalau mereka nggak banyak kriminalitas, buat apa bikin superhero gitu? Ini Jerman nggak ada cerita superhero. Itu ya barangkali ya, jelas. Sudah cukup? Ada lagi? Dari materi yang dari YouTube itu sudah ditonton, sudah disimak. Saya belum, Pak, baru lihat yang PPT-nya aja. Oke. Di antara lain ya, Muhammad Hatta itu menyampaikan salah satunya yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keadilan sosial adalah gaji ya atau upah yang layak. Upah yang layak itu seperti apa? Ya Bung Hatta punya satu standar ya terkait upah yang layak. Upah yang layak itu dikasih standarnya oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengambil standarnya itu pada
misalnya ya dikasih oleh Bung Hatta itu, oleh Muhammad Hatta itu dikasih satu gambaran, yakni kita misalnya bekerja sehari itu ketika konversi ke beras ya, itu 5 kilogram beras itu per hari. Per hari. Kira-kira sekarang berapa jumlah 5 kilogram? Ada apa harga beras 5 kilogram sekarang berapa? Kira-kira 75.000 ya. 75.000 sampai 100.000 ya, sekitar itu. Itu sehari loh. Itu upah sehari minimal. Sehari. Jadi orang kerja sehari dibayar 75.000 itu kecil. Sehari. Kalau Anda kerja, kamu kerja sehari. Kalau kamu kerja sebulan 75.000 berapa? Kan 20 hari kerja ya. Itu sudah kecil banget itu. Sehari loh. Kalau 100.000 sehari kali 20 hari kerja berapa? Itu sudah kecil banget, baru 2 juta. Itu baru, dan kira-kira gaji pokok dosen rata-rata sekitar itu ya. Gaji pokok dosen setahu saya rata-rata sekitar itu, terutama kalau masih awal. Dosen tetap tuh gaji pokoknya sekitar itu. 5 kilogram beras per hari. Kira-kira itu. Nah, kalau kemudian itu baru gaji pokok ya. Untuk yang lainnya juga harus dipenuhi. Ya. Itu baru minimal. Itu bare minimum yang sangat sangat kecil. Bisa dibayangkan itu terpenuhi nggak bagi bangsa Indonesia saat ini? Sedikit banyak terpenuhi ya, tapi merata nggak? Enggak, Pak. Nggak, ada banyak yang gajinya itu lempeng aja. Kalau lempeng aja gajinya lempeng ya, gaji cuma satu, nggak terbagi dalam gaji pokok dan di luar gaji pokok. Kira-kira berapa? Kalau nggak salah sebagian kayak di Jakarta tuh 5 juta, 4 juta, 5 juta ada yang lempeng ya, yang udah hanya 4 juta tidak lebih tidak ada tambahan ya. Kalau ya jumlah pekerjaan juga begitu di pemerintahan ya, di legislatif ada yang sampai 10 juta itu ya 10 juta udah. Nggak ada istilahnya tambahan. Itu juga salah satu ini ya, salah satu yang apa yang kalau 10 juta ya masih mending gitu kan. Tapi kalau kalau ternyata gaji dia di bawah 2 juta atau hanya 2 juta, kalau tidak ada sumber lain, tidak ada dalam bentuk lain ya, maksudnya tidak ada unsur lain dalam bayaran dia, upah dia, itu tentu kurang. Ini artinya atau merata atau enggak merata. Di Jakarta mungkin terasa lebih bagus ya, misalnya banyak juga yang dapat UMR, UMP Jakarta ya, UMR atau sekarang UMK ya, minimum kabupaten ya atau kota di Tangerang, di Bekasi ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau silakan. Saya mau nanya Pak, dari Bapak, tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga nilai demokrasi dan ekonomi Pancasila saat ini itu apa ya Pak? Dan gimana peran mahasiswa
secara konkret. Terima kasih, Pak. Gimana tadi peran mahasiswa atau generasi muda ya? Coba ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau ini nggak? Generasi muda itu seperti apa harusnya? Ini kan jawabannya panjang. Ketika generasi muda itu mau seperti apa? Satu yang menjadi catatan ya, bahwa negara kita ini banyak diatur oleh generasi yang tua, bahkan di atas saya. Ya. Itu kan mereka lahir tahun 50-an gitu. Ya, sebagian lahir tahun 50-an, 60-an. Ada yang lahir tahun 70-an, ada yang lahir tahun 80-an, ada. Kemudian perhatikan mereka yang lahir tahun 50-an masih banyak nggak masih banyak nggak mereka itu duduk di lingkup politik nasional. Dari sekarang ada berapa ketua partai politik? Rata-rata ketua umum partai politik lahir tahun berapa? Atau partai besarnya aja, partai-partai besarnya aja, 5 besar aja. Kayaknya lebih dari itu ya. Kita tahu Gerindra ketua umumnya lahir tahun 50 berapa? PDIP lahir tahun berapa ketua umumnya? Sudah mau 80 loh. Kemudian tadi apa? Golkar sekarang tahun berapa itu Golkar? Oh masih agak sedikit lebih muda ya. Siapa? Demokrat. Oh Demokrat sudah. Tapi majelis tingginya kan ya juga ya sudah di atas 75 ya. Kemudian partai apa lagi? Ya, cukup ini ya. Artinya orang-orang yang lahir tahun 40-an, 50-an juga masih banyak yang punya pengaruh cukup besar di pemerintahan di negara manapun. Amerika Serikat juga sekarang presidennya juga sudah sepuh. Ya bahkan itu tiga periode berturut-turut ya. Donald Trump itu setelah Donald Trump kan Biden, tapi kembali ke Trump lagi dan sama-sama sudah usianya sudah cukup tua. Ya, jadi itu menjadi catatan bahwa ternyata generasi tua itu nggak salah sih mereka mau ada di pemerintahan, masih ada itu nggak masalah. Gitu. Ketika generasi mudanya cukup banyak berperan dan cukup banyak berpengaruh. Yang jadi catatan kan ketika mereka ini tidak generasi mudanya kurang didengar. Nah, apa yang harus dilakukan? Generasi muda ini banyak ya. Kalau mahasiswa, saya nggak tahu, belum tahu saya. Teman-teman di Undira aktivismenya seperti apa. Tapi kemarin saya lihat ketika demonstrasi bulan Agustus yang lalu itu cukup banyak generasi muda ya, anak-anak muda, mahasiswa yang ikut berdemonstrasi. Apakah demonstrasi itu cukup menunjukkan kepedulian? Yes, bisa dikatakan begitu. Kemudian juga apakah demonstrasi itu cukup? Ya jelas tidak. Demonstrasi bukan menjadi satu-satunya cara mahasiswa untuk punya partisipasi di ruang publik. Sejumlah negara hari ini anggota parlemennya banyak yang kelahiran 1980-an, 1990-an. Banyak. Karena yang lahir tahun 2000 sekarang usianya berapa? Yang lahir tahun 2000 hari ini usianya berapa? Tahun ini. Kan lahir tahun 2000. 25. 25 sudah 25 itu sudah seperempat abad. Sudah seperempat abad.
ya. Jadi mereka sudah dewasa usia itu, sudah dewasa. Mereka bukan lagi anak-anak. Mereka orang yang sudah dewasa, sama kayak saya yang lahir tahun 1986. Ya, sudah secara usia sudah cukup dewasa, sudah produktif, sudah masuk usia kerja, sehingga untuk masuk di ruang publik itu sudah mumpuni lah, sudah waktunya untuk masuk ke ruang publik, untuk berperan di ruang publik. Peran di ruang publik itu tidak hanya melalui partai politik maupun melalui kursi pemerintahan, tapi ada melalui organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu ya, atau NGO itu non government organization ya, atau disebut juga organisasi masyarakat sipil, OMS ya, organisasi masyarakat sipil, civil society organization. Civil society itu apa aja sih? Civil society itu termasuk lembaga-lembaga organisasi keagamaan, itu juga civil society. Organisasi pemuda pelajar itu ya, mahasiswa itu civil society. Organisasi yang berkenaan dengan lingkungan, dengan lingkungan ya, lingkungan hidup ya, dengan demokrasi, yang itu organisasi, bukan partai politik, tidak masuk dalam politik praktis. Itu ya, yang fokus pada pemilu ya, fokus pada pada dialog antar agama, dialog lintas iman ya, pada soal toleransi agama, soal kerjasama antar lintas umat beragama. Dan generasi muda diharapkan ada di situ, ya, lintas iman. Kampus-kampus Indonesia juga cukup perguruan tinggi ya, cukup banyak aktif di situ, ya. Perguruan tinggi banyak terlihat punya aktivisme dalam dialog lintas agama, moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama itu penting, dan masyarakat masyarakat Indonesia, masyarakat generasi muda itu harus hadir, harus terlibat. Moderasi beragama ini ada hubungannya dengan kesejahteraan sosial. Kalau dalam hal beragama kita tidak moderasi, tidak moderat ya, dan tidak termoderasi, ya akan gontok-gontokan. Kalau masyarakatnya gontok-gontokan, ya kira-kira pembangunan berjalan ya? Yang bikin Indonesia ini tidak membangun selama puluhan tahun, itu ya banyaknya pemberontakan ya, di masa-masa awal kemerdekaan. Tahun 1940-an, 40-an akhir, kemudian 1950-an, sampai 1960, sampai 1965, itu banyak pemberontakan. Faktanya itu pemberontakan. Faktanya itu bukan semata-mata konflik ideologis, tapi ideologi dan agama dan identitas dipakai di situ. Bisa dipakai ya soalan identitas, soalan ideologi, soalan agama, karena intinya pada saat itu ya ada kesenjangan pusat dan daerah. Satu itu kesenjangan pusat dan daerah. Kedua ada, jadi kesenjangannya lebar ya. Kedua ada kekecewaan dari sejumlah ya kelompok masyarakat. Saya kira saya tidak bisa untuk menyebut milisi yang mana. Milisi itu banyak ya. Dulu ada milisi sipil berangkat dari organisasi keagamaan, baik Islam, Kristen, ya dan lain-lain. Itu milisi sipil itu ada, ya. Milisi sipil, mereka menggunakan identitas agama maupun etnis. Milisi ini terbentuk antara lain juga dari peta. Ya. Karena Indonesia ketika awal kemerdekaan dan akhirnya kita mendapatkan
pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan itu berbuah pada kita harus mengorganisasi ketentaraan militeran. TNI itu akhirnya lebih banyak didominasi oleh mantan Kenil. Soeharto berasal dari Kenil, yang kemudian masuk peta dan seterusnya. Sama, Ahana Nasution juga pernah di Kenil. Ya. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu nggak pernah masuk Kenil, tapi pernah di peta. Ya. Coba perhatikan mereka yang angkat senjata, kemudian angkat senjata, kemudian memberontak ya, atau konflik bersenjata dengan TNI, dengan pemerintah. Mereka tuh nggak pernah dikenil. Ya, Kartosoewiryo nggak pernah dikenil. Tapi apakah Kartosoewiryo pernah ada di pemerintahan Indonesia? Ada. Dia ada dalam pemerintahan. Dia pernah duduk di pemerintahan. Dia tidak masuk dalam yang pernah dikenil, karena dia bukan kenil. Dia pejuang sejak awal, pejuang sipil sejak awal, milisi sipil di awal kemerdekaan tahun 45. Kahar Muzakir di Jogja muridnya Profesor Kahar Muzakir. Namanya bukan Kahar Muzakir aslinya itu, tapi kemudian dapat nama dari gurunya. Ya, jadilah Kahar Muzakir punya murid Kahar Muzakir. Kahar Muzakirnya kan bukan kenil juga. Soekarno dipaksa atau terpaksa, mau nggak mau dia harus mengangkat pejabat-pejabat TNI bukan dari milisi sipil ini, karena nggak bisa. Maka didominasi pejabat-pejabat TNI adalah dari orang-orang yang pernah ada di Kenil. Dan itu dominan. Mau nggak mau, Kenil lebih modern, lebih tertib, lebih disiplin. Mereka punya budaya militer yang baik. Mereka juga orang Indonesia, bangsa Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia. Bahkan sebagian adalah juga orang-orang yang memang ikut berjuang melawan Kenil, melawan Nika ketika Nika datang. Ketika Jepang itu datang, Soeharto itu meninggalkan Kenil. Baru saja Jepang turun, Soeharto sudah meninggalkan Kenil. Ahana Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution itu langsung pergi meninggalkan Kenil, dibuang baju Kenilnya itu, seragam Kenilnya itu, dibuang, dia buang ke sungai. Jadi langsung bersepeda dari Bandung ke Surabaya. Jadi bisa dibayangkan ada sikap di awal mereka itu. Baru juga Jepang turun mendarat, dia mengambil keputusan untuk tidak menghadapi Jepang, tapi karena dia merasa ini Indonesia, oh jangan-jangan sudah mau merdeka nih, jangan-jangan kalah nih, udahlah lepas. Itu sikap. Jadi orang-orangnya juga memang mengambil sikap. Kemudian bergabung ke peta. Bergabung ke peta itu sikap. Dan mantan Kenil yang masuk TNI kemudian menjadi dominan, itu mereka punya sikap. Mereka mengambil itu karena sikap, bukan karena butuh duit. Enggak sesederhana itu, ya butuh duit lah, karena manusia kan. Butuh gaji, butuh pendapatan, butuh kesejahteraan juga. Tapi kan bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka sikap politik. Dan kemudian dihadapi direspon oleh sebagian orang dengan konflik.
bersenjata. Yang itu terjadi hanya sampai tahun 60-an ya. Jadi apa namanya? Generasi muda harus belajar dari sini, dari kisah-kisah ini, dari kejadian-kejadian sejarah saat itu. Konflik ideologis yang berkepanjangan itu membuat negara kita nggak bangun, nggak ada pembangunan karena nggak ada stabilitas politik. Kesenjangannya parah, daerah tidak terbangun, jangankan daerah, wilayah kota Batavia, kota Jakarta pada masa penjajahan sampai dengan awal kemerdekaan itu baru Jakarta Pusat, Menteng, sekitar itulah yang jalannya di aspal. Sisanya banyak yang nggak di aspal. Ya, dulu wilayah Setiabudi Karet itu nggak di aspal itu. Wilayah Senayan dulu itu nggak di aspal itu. Senayan yang sekarang Jalan Jenderal Sudirman dulu nggak ada aspalnya. Jalannya lebar besar begitu udah, tapi aspal nggak ada. Jadi kalau hujan ya pasti basah becek. Nggak beraspal itu. Sekarang aja Sudirman bagus ya. Atau Rasuna Said sekarang aja Rasuna Said itu bagus begitu. Wilayah Blok M hari ini wilayah Blok M Instagramable. Dulu 75 tahun yang lalu seperti apa? Nah, tidak akan terbangun sebuah bangsa, sebuah negara kalau negaranya tidak mengindahkan hal-hal yang seperti itu, seperti moderasi beragama nggak diindahkan, maunya bersaing soal agama, maunya bersaing, maunya mudah merasa terancam ketika ada rumah ibadah agama lain di dekat rumahnya, merasa terancam itu apa sih yang emang siapa yang ngancem kan cuma bangun masjid di situ atau cuma bangun gereja di situ nggak mengancam identitas di mana itu kegiatan camping ya camping apa namanya agama tertentu ya kemudian diserang dikiranya mau menyebarkan agama. Padahal baik Anda mau masuk Islam, Anda mau masuk Kristen, Anda mau masuk Hindu, itu kan ada caranya, ada metodenya, ada proses. Mekanisme konversi itu tidak serta merta mudah begitu. Ya ada ceritanya orang lagi tidur dicipratin air terus pindah agama. Ya ada ceritanya orang membaca kalimat syahadat begitu saja langsung dianggap masuk Islam. Belum tentu. Ya, apalagi Desember ini ada perdebatan-perdebatan nggak perlu yang sampai-sampai bisa menimbulkan bisa menjadi tenaga listrik jangan-jangan kalau saking kuatnya perdebatan-perdebatan seperti itu. Yang nggak penting, nggak perlu. Sudah jelas atau belum? Silakan.
Bapak Ya, silakan. mau nanya, kan tadi di materi Bapak ada apa namanya kesejahteraan bangsa ya. Nah, di Indonesia tersendiri kalau ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kenapa kesenjangan ekonomi di Indonesia itu masih cukup tinggi sampai sekarang, Pak? Ya, ini menarik ya. Angka kemiskinan itu di Indonesia menurun ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu data yang terbaru belum saya cari. Kemungkinan tidak jauh berbeda ya. Angka kemiskinannya menurun, tapi luar biasa angka kesenjangan sosial, indeks kesenjangannya ini meningkat. Jadi sekalipun sejumlah besar manusia sudah lepas dari jerat kemiskinan, sudah keluar dari garis kemiskinan, ya sudah masuk menengah-menengah atau menengah ke bawah lah, menengah bawah, ya nggak miskin-miskin banget gitu. Tapi kelompok elit kelompok elit yang punya kekayaan punya kekayaan besar yang dominan secara ekonomi itu juga semakin besar nilai kekayaannya. Jumlah jutawan di Indonesia meningkat. Jumlah jutawan ini dalam US dollar ya, yang punya kekayaan 1 juta US dollar ke atas. Yang punya 1 miliar US dollar ke atas juga ada pertumbuhan ya jumlahnya, jumlah manusianya. Tapi dengan demikian juga karena mereka punya kekayaan tadi, ada yang tadinya jutaan dolar jadi masuk ke miliaran, dari tadinya ratusan ribu US dollar, ratusan ribu dolar masuk ke jutaan dolar. Tadinya cuma sekitar 5 juta dolar misalnya, terus meningkat jadi 25 juta, jadi 30 juta, tiba-tiba sudah 75 juta dolar, sampai ada yang meningkat sampai 100 juta lebih US dollar. Tadinya ratusan ribu, sekarang ratusan juta dolar kekayaannya. Bisa dibayangkan, tadinya ratusan ribu dolar nih, sekarang sudah ratusan juta dolar kekayaan dia. Yang buat kita juga dulu dia udah kaya ya. Sekarang kita ini yang sudah misalnya lepas dari garis kemiskinan, tapi melihat mereka loh punyanya ratusan juta sekarang. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi angka indeks kesenjangannya semakin kuat, semakin besar. Kesenjangan semakin lebar. Kesenjangan yang melebar ini sama ya dialami oleh Amerika Serikat. Ini yang membuat Indonesia kok kayaknya mirip-mirip sama Amerika Serikat dibanding Eropa. Sedangkan kita mencari atau mengambil banyak ini ya, mengambil banyak contoh itu bukan dari Amerika Serikat sebetulnya. Dalam sejumlah hal, hukum sipil kita, hukum sipil yang berlaku di Indonesia. Hukum sipil yang berlaku tuh berasal dari mana? Eropa kontinental. Ya. Indonesia bukan negara kekuasaan ya. Amerika Serikat itu negara kekuasaan. Amerika Serikat negara kekuasaan. Ya bukan negara hukum dia. Negara kekuasaan. Kalau negara hukum itu gini, maksudnya negara hukum dengan negara kekuasaan bukan nggak punya hukum. Negara kekuasaan punya hukum. Ya, tapi saking hukum di sana itu sedemikian apa istilahnya cukup dapat dikatakan demikian fleksibel ya. Jadi fleksibilitas hukumnya itu cukup tinggi. Jadi fleksibel, mereka harus fleksibel mungkin. Ya nggak boleh hukum itu terlalu membatasi hak-hak yang sifatnya menurut mereka fundamental. Apa saja hak-hak yang fundamental, dan ternyata misalnya amandemen pertama
agama itu hak fundamental tuh. Amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat itu tentang hak membela diri, bersenjata dengan bersenjata. Makanya mereka menjadi negara kekuasaan. Bayangkan hak beragama, berekspresi, kemudian hak untuk bersenjata itu menjadi hak fundamental. Ini negara kekuasaan. Jadi kadang-kala tugas polisi itu adalah untuk menyelesaikan atau mencegah ketika adanya kemungkinan akan terjadi baku tembak nih. Daripada terjadi baku tembak, panggil polisi deh. Polisinya datang. Hakimnya juga gampang untuk mau konsultasi sama hakim aja. Di konsultasi cuma konsultasi, datang ke sana itu konsultasi, minta mediasi, udah. Negara kekuasaan, negara hukum ya nggak gitu. Negara punya fungsi yang membuat negara itu, aparat negara bukan sebagai manusia, tapi dia berlaku sebagai ya pengendali. Ya, berlaku bukan sebagai manusia, dia nggak jadi manusia di situ. Tidak dianggap, karena dia mewakili tangan negara, tangan undang-undang. Jadi nggak ada alasannya kalau dia dianggap melanggar hak rakyat, ya dia nggak ada kita ceritanya dia kan manusia juga, misalnya dia kan punya anak, nggak bisa gitu. Nggak ada aparat negara misalnya melakukan kesalahan, kemudian negara bertindak dengan kasihan, manusiawi. Dia punya salah sama masyarakat, kemudian masyarakat mengadukan, masyarakat merasa dirugikan sama orang ini, satu orang nih, aparat negara, apakah sipil atau militer. Kemudian dia dipecat. Selesai. Nggak bisa dia kembali lagi atau gimana. Nggak bisa dia makanya ada di salah satu wawancaranya ya, salah satu mantan menteri yang menyampaikan mantan menteri keuangan kok bisa mengembalikan orang yang sudah dipecat. Nggak boleh mengembalikan pegawai negeri yang sudah dipecat kembali ke kantornya, itu salah. Nggak boleh. Kasihan, dia punya anak, punya pasangan, nggak peduli negara, itu kan dia sebagai negara. Dia melakukan kesalahan dengan membawa nama negara. Kesalahannya dia itu dilakukan dengan membawa nama negara. Sehingga dia tidak lagi bisa membawa nama negara, nggak boleh dikasih kesempatan. Tidak boleh sekalipun dikasih kesempatan kedua. Dia sudah tidak boleh lagi membawa nama negara. Kalau dia kembali lagi ke kantor kerja dengan alasan kasihan, ya nggak bisa. Nah itu negara hukum. Nah kalau negara kekuasaan mungkin masih kasihan. Ya kasihan, dia punya anak atau apa. Karena gini ya, itu penting ya. Sebagai aparatur negara, sebagai alat negara, sebagai tangan negara, kepanjangan tangan negara, tanggung jawabnya setiap tindakan dia kalau itu mengatasnamakan negara adalah mengatasnamakan negara. Yang dengan demikian kalau melakukan kesalahan yang fatal hingga mendapatkan pemberhentian, entah pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, itu ya nggak boleh kemudian dipertimbangkan lagi anak keturunan apa, anaknya masih kecil kasihan, nggak bisa gitu, karena itu tanggung jawab dia. Maka ya sebagai bagian dari kepegawaian negara,
kepegawaian di level apa di pemerintahan baik sipil maupun militer, ya harus tanggung jawab. Jangan sampai ya tindakannya itu melukai ya rakyat. Kalau dia melukai rakyat, dia melukai keluarganya sendiri. Karena keluarganya rakyat, bukan dia yang rakyat. Anaknya kan rakyat, pasangannya kan rakyat. Kecuali pasangannya juga bagian dari pegawaian ya. Dia bagian dari pegawai, misalnya ya pasang ini pegawai lah. Misalnya pasangan sama-sama anggota dinas aparatur negara tertentu, apakah imigrasi, apakah kepolisian, apakah militer. Nah, kemudian dia punya keturunan, kan anaknya semua itu rakyat itu. Anaknya tuh rakyat sama kayak kita. Walaupun kayak gitu ya, sepasang ini sama-sama polisi, tapi anaknya itu rakyat. Jadi kalau mereka ada satu saja melakukan kesalahan dari pasangan itu, harusnya mempertimbangkan. Jangan sampai saya melakukan kesalahan mengatasnamakan negara. Kalau saya melakukan kesalahan yang mengatasnamakan negara, anak saya kena. Karena anak saya juga rakyat. Yang rugi rakyat termasuk anaknya. Sudah jelas? Ada lagi? Sudah jelas belum? Mana tadi? Halo? Halo? Ada lagi nggak?
silakan. Pak, saya ingin tanya, dalam konteks demokrasi ini, menurut Bapak, bagaimana kebijakan pemerintah terkait penguatan lembaga anti korupsi, contohnya seperti KPK, dan penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi pejabat tinggi? Dan apakah saat ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran? Terima kasih, Pak. Ya. Kira-kira kita berkomitmen nggak dengan pemberantasan korupsi? Kalau ya perhatikan kesenjangan yang makin tinggi ya, indeks kesenjangannya makin tinggi ini bidangnya apa sih? Orang-orang terkaya itu mereka ya antara lain di perkebunan, pertambangan. Ya. Untuk memperoleh izin tambang, izin perkebunan, izin pertambangan itu kira-kira prosesnya gimana? Ini kenapa ya? Prosesnya gimana? Itu proses yang panjang ya? Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh izin tambang, izin kebun ya, mau buka kebun karet, mau buka kebun sawit, ya kita bisa punya perkebunan sawit yang luasnya terlalu besar, ya terlalu besar dan kemudian itu kan doktrin ketika kita dikatakan perkebunan sawit kita nggak terlalu besar. Padahal sudah jelas itu terlalu besar. Kita cuma perlunya berapa ya, tapi yang ada berapa. Pertambangan juga begitu ya. Pertambangan juga begitu. Galian C ini dekat sini nih di Cirebon juga ada galian C yang sempat terjadi longsor. Itu kan galian C. Galian C itu kan sebetulnya tidak ini ya tidak strategis ya. Galian C itu tidak strategis. Galian C itu kan ngambil batu kapur, ngambil pasir sungai, ya. Pasir hitam itu loh, pasir yang buat bangunan ya. Itu bisa di mana aja. Ya, batu kapur kalau sudah tahu gunung kapurnya itu sudah kondisinya seperti apa kan bisa cari tempat lain. Ya. Kemudian pasir juga sejumlah penambangan pasir itu juga ada yang sampai menghabiskan wilayah pulau tertentu, pulau-pulau kecil. Nah, itu juga satu itu kan terjadi seperti itu berarti ada yang tidak baik. Nggak mungkin nggak korupsi kalau misalnya bisa sampai ya perkebunan yang cukup luas misalnya atau sampai punya usaha yang cukup besar, dia buat izinnya tuh gimana? Untuk memperoleh izin mereka butuh akses menuju kekuasaan. Untuk punya izin. Dalam 20 berapa reformasi? Udah mau 30 tahun ya, 27 ya. 27 28 tahun ya. Reformasi ya. Nah, itu sudah berapa banyak orang yang tadinya kekayaan dia itu masih dalam jutaan dolar, hari ini menjadi miliaran dolar. Yang tadinya itu masih awal jutaan ya, masih ratusan ribu dolar ke 1 juta, 2 juta, di bawah 10 ya. Sekarang sudah ratusan juta dolar. Sudah ratusan juta dolar. Kira-kira kalau dia dalam 25 tahun, 28 tahun, dalam 30 tahun
tadinya ratusan ribu ke ratusan juta, itu apakah murni? Ya, bisa jadi murni, murni apa usahanya sendiri. Oke. Tapi sebetulnya terjadi proses mereka itu cepat sekali dan pertumbuhannya cukup cepat ya, pesat ya. Itu selain urusan ekonomi semata-mata, itu juga urusan regulasi. Negara butuh orang kaya. Negara butuh orang kaya, orang-orang elit ekonomi. Dan mereka juga butuh negara. Untuk bisa menjadi kaya, memang butuh akses menuju kekuasaan. Untuk bisa masuk dalam elit ekonomi, masuk dalam kelompok orang terkaya di satu negara, ya butuh aksesnya menuju kekuasaan di situ. Karena untuk perizinan, untuk apa namanya, misalnya permodalan, ya itu butuh. Kalau nggak ada akses ya agak susah. Sekalipun misalnya nggak korupsi, sekalipun misalnya tidak menggunakan jalur orang dalam, tetap saja ada yang namanya apa? Ya kan butuh biaya juga ya. Sekalipun tidak ngasih ke orang, ya. Tidak memberikan kepada pejabat negara, tidak memberi pada pejabat berwenang mengeluarkan izin. Tapi untuk tahu itu ya, itu juga dibutuhkan komunikasi yang baik dengan mereka, hubungan yang baik untuk dimudahkan. Kemudian juga kenyataannya negara butuh orang kaya untuk bisa memenangkan pemilihan presiden. Dibutuhkan sumbangan dari banyak orang. Siapa yang bisa memberikan sumbangan? Dengan seperti kemarin pemilihan 14 dulu ya, 14, 19 itu kan hanya dua calon, dua pasangan. Kemudian 2024 kemarin ada 3 pasangan calon. Ya, kira-kira sumber sumbangan para penyumbang donatur yang nyumbang itu, kalau itu adalah kita ambil dari orang-orang yang punya bisnis, punya usaha besar, ya, kira-kira mereka jumlahnya nggak sedikit amat lah Indonesia ini, ya, sekalipun rasionya kurang ya, rasionya kecil, rasio wirausaha kita kecil. Tapi sekecil-kecilnya rasio antara rasio wirausaha kita berapa persen dari jumlah penduduk, tapi itu juga sudah besar. Nah, kira-kira dari jumlah itu kira-kira terkonsentrasi nggak? Orang cuma 2 calonnya. Jadi perputaran uang donasi kampanye itu terkonsentrasi ke pasangan calon yang 2 itu. Kemudian yang ketiga juga begitu. Kenyataannya saya nggak mengikuti secara kontinu ya. Berapa bulan belakangan atau setahun belakangan mulai ada sejumlah tangkap tangan ya KPK.
Tapi apakah KPK itu cukup kuat? KPK banyak tetap ada ya upaya pelemahan terhadap KPK. Itu fakta yang sangat nyata ya, upaya pelemahan KPK, isu-isu macam-macam ya di KPK, ada Taliban di KPK. Ya nggak mungkin juga Taliban itu menyusup itu ke KPK gitu. Ngapain di KPK? Kenapa nggak ke KPU? Kalau ada Taliban di KPU, ada Taliban di Bawaslu, itu masih percaya saya. Masuk akal. Ya. Kan aneh-aneh aja. KPK itu urusannya korupsi, penegakan hukum, urusan pemberantasan korupsi, nggak ada urusannya sama ideologi misalnya atau bentuk negara, nggak ada urusannya itu. Mau bentuk negaranya kayak gimana juga. Malaysia punya lembaga serupa dengan KPK. Amerika Serikat mungkin tidak lepas ya. Ada lembaga yang serba bisa juga di sana yang dapat menginvestigasi pejabat negara. Ada. Yang bagus kan seperti misalnya di Amerika Serikat, di Perancis ya, di Eropa ya, di Perancis, di Jerman, di mana lagi itu, di sana itu orang-orang yang sekalipun dia elit politik ya bisa dipenjara. Mantan presiden bisa dipenjara, mantan presiden Perancis ketahuan korupsi itu dipenjara. Mantan atau keluarga bangsawan yang ada di Jerman, awalnya keluarga bangsawan ya, mencoba melakukan pemberontakan, ada itu di Jerman tahun 2022 ya, ada satu, itu salah satunya adalah tokohnya adalah seorang bangsawan Jerman pada masa lalu yang ikut pemberontakan. Jadi terorisme di Jerman ada yang nggak ada, terorisme di yang kulit putih itu ada juga banyak di wilayah-wilayah barat ya, dan diberantas, ya diberantas dong, masa nggak diberantas itu. Ya kalau terorisme di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat itu kebetulan ya polanya seperti apa. Tapi kalau terorisme di Australia, di New Zealand, di Eropa, ada yang supremasi kulit putih, dan salah satunya kan pemberontakan yang di 2022 itu. Itu kan Nazi juga, fasisme juga. Yang itu juga satu kelompok ya. Itu salah satunya tokohnya itu elit yang keluarga bangsawan pada masanya. Dan masih kaya, masih punya banyak kekayaan. Ditangkap juga sama, perlakuannya sama seperti orang-orang lain, sama perlakuannya. Namanya dia itu memberontak ya pemberontak ya diperangi. Yang namanya teroris ya diperangi. Gitu. Dan itu faktanya. Jadi nggak ada ceritanya dia di sana itu tidak tegak ya. Nah, ketika hukum sudah tegak seperti itu kan salah satu faktor selain hukum yang tegak, law enforcement-nya ya, supremasi hukum, selain soal supremasi hukum itu ada juga soal kesejahteraan. Dan selain soal kesejahteraan ada juga supremasi hukum. Kalau kita sejahtera, kalau nggak ada supremasi hukum percuma. Kalau kita ada supremasi hukum, kalau kita nggak sejahtera, ya bunuh diri. Nah, itu. Nah, kira-kira memang situasi hari ini kan kita lihat Indonesia dengan banyak usaha-usaha yang kelihatannya ya terbukti merusak lingkungan ya, tapi tidak ditindak. Artinya kan dengan demikian terjadi hal-hal yang memang mungkin perlu diperhatikan ya. Pasti yang terjadi pelemahan hukum ya, melemah ya. Jadi faktanya di mana-mana terjadi hal itu. Di mana-mana terjadi korupsi itu pasti ada. Untuk tidak korupsi itu dimulai dari pendidikan, dimulai dari
eh, penegakan hukum juga dimulai dari kesejahteraan. Itu ya. Sudah cukup? Atau ada yang miss tadi? Halo. Iya Pak, sudah cukup. Terima kasih ya. Ya. Oke. Ini sudah 8.10 ya. Sudah selesai ya. Nggak ada lagi. Kita sudah terakhir dan menunggu ujian akhir ya. UAS-nya kan tanggal 9 ya. UAS tanggal 9. Nah, saya sudah sampaikan soalnya ya. Sudah sampaikan soal untuk tanggal 9. Kemudian juga sekarang berarti kita libur dari dua-dua udah libur ya? Tanggal 22 udah libur. Halo? Ya Iya kan? Pak, libur. 22 sampai tanggal 4 ya Januari. Nah, tanggal 5 masuk. Nanti tanggal 9 kita UAS kita. Ini sudah ada di kalender saya. Selamat liburan ya. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Happy holiday. Dan teman-teman juga jangan lupa jadikan waktu liburannya untuk belajar ya, untuk belajar, untuk mengembangkan diri juga ya. Kalau ada yang mudik, kan 2 minggu ya, 2 pekan ya. Ada yang mudik ya. Kalau mudik ya baik-baik di jalan ya, selamat di jalan sampai kembali ke rumah. Juga jaga-jaga ya ketika ada kegiatan keluarga juga ya, tetap dalam ininya sebagai mahasiswa teman-teman harus sosialnya, komunikasinya dengan keluarga juga dijaga dan terlaksana ya, Pancasilanya di hati. Pancasilanya terlaksana di hati, karena Pancasila itu di hati, terlaksana ya dalam keseharian, apa yang sudah ini ya, bertuhan ya, bukan hanya beragama tapi bertuhan ya, melaksanakan sosio-religiusitasnya, ya bukan semata-mata soal ritual tapi dalam keseharian, dalam sikap ya, karakter, mannernya ya. Kemudian dalam sikap nasionalismenya ya, kemanusiaan ya, mendahulukan kepentingan ya umum ya, daripada ketika jalan menuju kampung halaman juga kalau bawa kendaraan, jangan ingin menang sendiri di jalan raya. Itu kan penting. Kalau kita ingin menang sendiri di jalan raya itu kan menunjukkan ya sikap yang tidak mengindahkan kemanusiaan ya, dan tidak mengindahkan keadilan. Kalau kita tahu kereta mau lewat, sudah ada tandanya, sudah ada loncengnya, sudah mau ditutup, tapi kita malah menekan gas kencang-kencang, pengen cepat melewati perlintasan kereta api, itu namanya tindakan bukan hanya bodoh, tapi itu egois ya, sangat egois dan sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu tidak boleh sampai kita melakukan hal seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya. Saya mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya, karena sudah di akhir semester. Selamat atas nilai yang akan saya berikan. Ya, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru, selamat berlibur ya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dari semester ke semester. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bapak. Terima kasih, Pak. Udah saya stop. Oke. Makasih ya Pak, makasih banyak. Sehat-sehat. Ya.